Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuki pertemuan yang ke-24 ya. Pertemuan yang ke-24 kita bahas atau kita baca buku Memberi Setangkai Perubahan yang saya tulis tahun 2017. Kita sudah sampai di halaman 146. Kita mulai. Ketika masalah semakin besar, semakin berat dan semakin rumit, maka kapasitas seorang manusia juga harus semakin besar, semakin handal, dan semakin akurat. Keharusan ini akhirnya mewajibkan setiap manusia untuk belajar sepanjang masa. Semangat belajar ini harus dimiliki oleh diri sendiri dan harus terus dipelihara oleh diri sendiri seumur hidup. Dengan kata lain, setiap manusia hendaknya berkenan belajar sendiri seumur hidupnya, agar ia mampu mengatasi masalah yang semakin hari semakin besar, semakin berat, dan semakin rumit. Agar seorang manusia mampu belajar sendiri seumur hidupnya, maka ia harus bersedia memotivasi dirinya sebagai berikut. Pertama, ia mengerti bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah, suci atau Islam, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia harus mempertahankan keislamannya dengan menggunakan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatasi setiap masalah kehidupan. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang apabila ceroboh akan menjadikannya Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Saya ulangi, hadis Rasulullah Muhammad SAW, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, Islam, orang tuanya yang apabila ceroboh akan menjadikannya Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, ia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekalinya dengan akal, agar ia dapat hidup di dunia dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengertian ini, maka ia bersungguh-sungguh menggunakan akalnya untuk memahami dinamika kehidupan. Karena akal, alat berpikir, merupakan perangkat nalar proses berpikir yang utama. Ketiga, ia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekalinya dengan indera sebagai alat dukung kinerja akal. Berbekal indera yang dimilikinya, maka manusia dapat mengenali dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di dalam diri manusia yang bersangkutan maupun yang berada di luarnya. Dengan demikian, ia akan terhindar dari sikap atas sesuatu yang tidak ia ketahui. Prinsipnya, setiap manusia tidak boleh mengikuti sesuatu atau mengambil keputusan berdasarkan sesuatu yang tidak ia ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, ia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekalinya dengan kolbu. Kata kolbu berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata koloba, yang berarti yang membolak-balikan. Hal ini menggambarkan suasana hati yang terkadang suka dan terkadang pula duka. Berbekal kolbu yang telah diisi dengan nilai-nilai Islam, maka ia dapat menyortir segenap informasi yang diperolehnya agar dapat mendorong lahirnya pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku kebajikan dirinya bagi manusia lainnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesediaan memotivasi diri agar mampu belajar sendiri seumur hidup selalu membutuhkan fakta sebagai bahan pertimbangan. Sesuatu disebut fakta karena ia mampu menjelaskan dirinya sendiri. Masalah barulah muncul ketika manusia ingin membaca penjelasan fakta. Seringkali manusia tidak mampu membaca penjelasan fakta karena dua hal. Pertama, karena kelemahan sensitivitas dalam membaca fenomena. Kedua, karena ketiadaan instrumen dalam membaca noumena. Fenomena adalah gejala, ciri, atau sensasi yang berhasil ditangkap oleh indera manusia. Sedangkan noumena adalah gejala, ciri, atau sensasi yang berada di luar jangkauan indera manusia. Sementara itu, dalam fakta terdapat fenomena dan noumena, sehingga manusia seringkali tidak mampu memahami suatu fakta karena ada bagian dari fakta, yaitu noumena, yang berada di luar jangkauan indera.
Oleh karena itu, suatu fakta dapat jelas dengan sendirinya apabila manusia mampu menarik noumena ke ranah jangkauan indranya. Tetapi, karena manusia tidak mampu menarik noumena ke ranah jangkauan indranya, maka manusia harus jujur mengakui bahwa ia memiliki keterbatasan dalam memahami fakta. Keterbatasan dalam memahami fakta inilah yang menjadi dasar bagi munculnya kebutuhan manusia terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pencipta semesta alam, maka Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang paling berhak menjelaskan segala sesuatu tentang semesta alam. Seorang manusia yang cerdas akan menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai acuan dalam merespon dinamika alam semesta seraya mempersiapkan segenap bekal bagi keberadaannya di alam akhirat. Oleh karena itu, sudah selayaknya manusia menyadari bahwa kebenarannya bersifat relatif. Kebenaran yang bersifat mutlak adalah kebenaran versi Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Hadis serta telah dinasihatkan oleh mayoritas ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama Islam untuk manusia. Maka janganlah mati melainkan dalam keadaan muslim. Lihat Quran surat 2 ayat 132. Meskipun sesungguhnya pula tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam karena sudah jelas jalan yang benar dengan yang salah. Lihat Quran surat 2 ayat 256. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Lihat Quran surat 3 ayat 19. Oleh karena itu, sangat mengherankan jika ada manusia mencari agama selain Islam. Lihat Quran surat 3 ayat 83. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agamanya itu. Lihat Quran surat 3 ayat 85. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan nikmatnya pada manusia melalui ridhonya terhadap agama Islam. Lihat Quran surat 5 ayat 3. Oleh karena itu perlu disiapkan sebagian anggota masyarakat yang akan mempelajari Islam. Lihat Quran surat 9 ayat 122. Dengan demikian umat manusia dapat menghadapkan dirinya dengan lurus kepada Islam yang merupakan agama fitrah atau sesuai sifat asasi atau dasar manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lihat Quran surat 30 ayat 30. Ketahuilah hanya agama yang suci yaitu bebas dari mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran surat 39 ayat 3. Maka jangan menjadikan teman atau sahabat orang-orang yang memerangi Islam. Saya ulangi, maka janganlah menjadikan teman atau sahabat orang-orang yang memerangi Islam. Quran surat 60 ayat 9. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya mengasah terus sensitivitasnya dalam membaca fenomena, seraya mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Muhammad SAW serta nasihat mayoritas ulama agar dapat menangkap hal-hal yang bernuansa noumena. Tindakan dan perilaku ini juga berguna dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan bersegera dalam rahmatan lil alamin. Kemampuan mengasah sensitivitas dalam membaca fenomena yang disertai dengan mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Muhammad SAW serta nasihat mayoritas ulama pada akhirnya akan membangun kemampuan menjadikan fenomena sebagai inspiring minds. Secara bebas, inspiring minds dapat dimaknai sebagai pemikiran yang menginspirasi, yaitu pertama, pemikiran yang mampu membuat seseorang merasa bahwa ia menginginkan suatu kebajikan dan dapat melakukannya. Pemikiran ini mampu membuat seseorang merasa istimewa karena telah merespon dinamika kehidupan dengan sikap dan tindakan yang istimewa berupa kebajikan. Kedua, pemikiran yang mampu memberi ide pada seseorang, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah atau tugas kehidupannya dengan baik. Pemikiran ini mampu membuat seseorang merasa sanggup melakukan sesuatu atau menjadikan sesuatu mewujud. Pemikiran ini juga mampu membuat seseorang percaya diri atau memiliki harapan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan baik. Pemikiran ini tidak selalu disampaikan dengan ucapan, melainkan dapat pula disampaikan dengan sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan yang baik menunjukkan adanya pemikiran yang baik. Seseorang yang ingin pemikirannya mampu menginspirasi kebajikan bagi orang lain harus mengucap, bersikap, dan bertindak dalam koridor kebajikan.
Rasulullah Muhammad SAW pernah berikhtiar menjodohkan sahabatnya yang bernama Jabir dengan putri Ziyad bin Labid yang juga sahabatnya yang bernama Zulfa. Jabir adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang ketakwaannya tak lagi diragukan, tetapi ia miskin dan tidak tampan. Sementara itu Zulfa seorang wanita yang soleh, cantik, serta putri orang kaya dan terpandang. Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Wahai Jabir, engkau orang yang bertakwa. Derajat manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh kekayaan dan ketampanan. Oleh karena itu, sekarang berangkatlah engkau ke rumah Ziyad bin Labid untuk melamar anaknya yang bernama Zulfa." Kata-kata Rasulullah Muhammad SAW telah memberi semangat pada Jabir untuk datang ke rumah Ziyad bin Labid guna melamar putrinya yang bernama Zulfa. Ucapan Rasulullah Muhammad SAW mampu membuat Jabir merasa bahwa ia sanggup melamar Zulfa. Ucapan ini mampu membuat Jabir merasa istimewa karena ia berada pada posisi istimewa dan akan melamar seorang putri yang juga istimewa. Ucapan Rasulullah Muhammad SAW juga mampu memberi ide pada Jabir sehingga ia dapat menyelesaikan masalah atau tugas kehidupannya dengan baik. Ucapan ini mampu membuat Jabir merasa sanggup melamar Zulfa atau menjadikan impiannya menikahi Zulfa mewujud. Ucapan ini juga mampu membuat Jabir percaya diri atau memiliki harapan untuk dapat mewujudkan cita-citanya menikahi Zulfa. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mampu menjadikan pemikirannya sebagai pemikiran yang dapat diekspresikan dalam sikap dan tindakan yang mampu menginspirasi orang lain agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan menjadikan pemikiran sebagai sesuatu yang dapat diekspresikan dalam sikap dan tindakan akan mendorongnya untuk invent the future. Kata invent mengandung makna merancang atau menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, invent berkaitan dengan sesuatu yang baru. Sementara itu, kata future mengandung makna sesuatu yang akan terjadi pada seseorang atau sesuatu di masa yang akan datang. Dengan demikian, future berkaitan dengan masa depan. Invent merupakan kata dasar dari invention yang bermakna sesuatu yang dirancang atau diciptakan pertama kali yang berarti penemuan. Oleh karena itu, invent juga dapat dimaknai sebagai menemukan. Dengan demikian, invent the future dapat diartikan sebagai menemukan masa depan. Saya pikir demikian, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah menghabiskan waktu lebih dari 10 menit dan kita tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.